Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang perkembangan di sektor saham kita, di IHSG kita. Nah, per hari ini IHSG kita itu naik ya, kalau nggak salah. Nah, IHSG kita naik 0,90%, naik 63,72 poin ya, yang ini. Nah, setelah beberapa hari IHSG mengalami penurunan di sini nih, misalnya nih, sempat turun ke 7 ribuan kan, baru turun ini 7.037. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang hal ini di video yang ini. Sektor yang diuntungkan dalam situasi perang sama video yang ini. Apa hubungan konflik Israel-Iran ke pasar saham? Nah, jadi di dua video ini saya sudah menjelaskan akar masalahnya gitu. Nah, sekarang kita mau detek apakah hal yang saya jelaskan itu menyambung korelasinya. Nah, di sini kita sama-sama belajar bahwasanya saya di dua video itu menjelaskan kalau misalnya IHSG kita turun, biasanya ada tiga faktor. Yang pertama adalah rupiah kita melemah terhadap dolar. Yang kedua, situasi ekonomi global gitu, ada perang atau apa eksternal dia jadi kan. Yang ketiga, ya memang suku bunga naik gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau membaca secara umum ya, secara sederhana, ketiga hal ini aja kuncinya gitu. Tiga hal pokok ini kalau misalnya IHSG turun itu. Yang pertama itu yang tadi saya bilang ada situasi eksternal, dia dari eksternal global, situasi ekonomi global, misalnya kayak perang atau kemarin covid gitu kan, sehingga proses berjalannya ekonomi itu tersendat, dia tidak lancar seperti biasa. Nah, kemudian nilai tukar rupiah menurun terhadap dolar gitu kan. Jadi kalau nilai tukar rupiah kita menurun terhadap dolar dan dolar menguat, biasanya karena ada suatu faktor dari faktor eksternal itu juga gitu. Jadi saling berkaitan dia. Nah, kalau rupiah kita melemah terhadap dolar, biasanya IHSG kita turun gitu. Kemudian eh, suku bunga yang naik gitu. Misalnya The Fed mengumumkan bahwasannya akan menaikkan suku bunga. The Fed ini bank sentralnya Amerika ya. Kalau kita itu Indonesia punya BI, Bank Indonesia, itulah bank sentral kita kan. Dia yang ngatur moneter fiskal kita lah. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal kita gitu kan. Nah, kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga karena The Fed ini bank sentral Amerika, karena Amerika itu ya kita akui aja lah bahwasannya dia itu memang kekuatan ekonomi dunia lah saat ini. Jadi kalau mereka naikkan suku bunga, rata-rata bank sentral negara-negara lain itu yang memegang cadangan devisanya itu banyak pakai dolar, pasti akan naikkan suku bunga juga biasanya gitu, gitu kan. Nah, kalau misalnya suku bunga naik, biasanya ISG kita turun gitu. Jadi eh, tiga faktor inilah sederhananya kan. Tapi kalau kita ngomong sama orang ekonomi atau orang apalah ya, lebih dalam lagi, maka kausalitas atau sebab akibat dari ketiga faktor ini akan bercabang lagi gitu, banyak lagi gitu. Nah, tetapi utamanya tiga faktor ini. Nah, apa yang menyebabkan IHSG kita biasanya naik? Lawan dari ketiga faktor ini. Sederhananya gitu tesis saya. Jadi, kalau misalnya situasi ekonomi global aman, damai, tentram, nggak ada yang ribut apa gitu kan, nggak ada yang perang atau nggak ada covid atau nggak ada pembatasan ekonomi gitu, lancar-lancar aja, kemudian suku bunga menurun, diturunkan misalnya kan, misalnya biasanya kalau suku bunga diturunkan itu biasanya kalau jika terjadi eh, stagflasi atau deflasi gitu kan. Kalau inflasi naiklah harga bahan-bahan pokok kan, biasanya kalau deflasi atau stagflasi itu terjadi stagnan, dia tetap aja gitu,
gerak mana-mana ekonomi itu. Biasanya suku bunga diturunkan supaya daya beli meningkat sama tingkat peminjaman ke perbankan itu tinggi gitu. Jadi uang berputar banyak di masyarakat gitu biasanya. Nah, kemudian kalau eh, daya belinya meningkat, ya ISG-nya biasanya naik gitu kan. Nah, yang ketiga, dolar melemah dan rupiah menguat gitu. Kalau kita IHSG kita ya. Jadi itu akan membuat eh, kekuatan ekonomi kita meningkat gitu kalau rupiah kita menguat gitu. Nah, tetapi memang ada beberapa negara yang memakai teknik ekonomi itu, mereka itu sengaja melemahkan mata uangnya terhadap dolar untuk eh, memurahkan barang-barang dari negara mereka untuk diimpor ke negara lain gitu. Untuk diekspor ke negara lain. Jadi barang produksi dari negara tersebut laku dijual di negara lain karena harganya murah. Karena mereka melemahkan mata uangnya gitu. Itu teknik-teknik ekonomi lah gitu kan. Nah, jadi korelasinya apa sama dua video yang saya buat? Mari kita tengok. IHSG kita sekarang naik gitu kan. Nah, tetapi kalau kita tengok sektor energi di Stockbit rata-rata turun gitu. Nah, sektor energi kayak Adaro turun 2,55%, Pegas turun 3,28%, PTBA turun 3,27%, ITMG 0,69%, Harum 4%. Pokoknya rata-rata turun lah gitu kan. Nah, ini ada yang naik sebagian ya, yang spekulasi-spekulasi lah kita anggap ya. Tapi yang fundamentalnya ini saya anggap ya turun gitu kan. Nah, di saat IHSG naik, sektor sektor energi turun gitu, batu bara sama migas gitu kan. Tetapi sektor perbankan cenderung stabil gitu ya, ada sebagian yang sudah mulai pulih gitu. Nah, BCA naik 2,3%, Mandiri naik 3,3%, memang BRI masih turun sih 1,42%. BNI naik, BRIS naik, BBTN, BBIB apa lagi nih? BBKP, tapi ada yang turun juga ini, BTPS dalam juga tuh. Nah, jadi ketika uh, perang mulai menunjukkan situasi yang meredup, sektor energi mulai turun gitu. Sebetulnya dia nggak jatuh, turun dia, mulai menormalkan lagi gitu. Karena pada saat-saat situasi tegang, ekonomi perang di Israel Iran itu dia naik kan, dia naik gitu. Nah, jadi ada indikasi ketika situasi sudah mulai damai, maka harga minyak mentah akan kembali normal gitu. Dan harga batu bara akan kembali normal. Karena kemarin sempat naik gitu kan. Nah, ini harga batu bara, kalian kalau mau indeksnya buka aja Newcastle Coal atau harga batu bara hari ini sama doang sih. Nah, kalau misalnya kita lihat waktunya, ini tanggal 25 bulan 3 Maret dia naik ke 132 dolar. Kemudian dia menstabilkan lagi ke 129 dolar per ton. Nah, tapi dia nurun gitu kan. Walaupun cuma turun 1 atau 2 dolar gitu kan, tapi sangat berpengaruh gitu. Nah, ini menjadi sentimen negatif ke sektor energi. Kalau kita memandangnya ini penurunan, menurut saya salah. Karena ini menurut saya penstabilan aja. Karena mereka kemarin terbang sampai berapa persen gitu kan. Kayak PTBA tiba-tiba start ke 3000 kemarin kan. Pegas ke 1390 gitu. Cepat banget gitu. Nah, jadi itu dia, mulai menstabilkan aja ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, dolar ke rupiah sudah mulai menurun ini kan, sudah mulai menstabilkan lagi dia. Kemarin kan sempat tembus di 16.300-an ini kan. 16.300-an, sekarang 16.186 ya, ada lumayan turun lah. Nah, jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan IHSG secara terbaru ya. Ini eskalasi perang mulai stabil, rupiah mulai menguat kembali terhadap dolar, kemudian harga batu bara mulai turun, mulai stabil lagi kan. Nah, jadi ketiga faktor inilah yang menurut saya
menaikkan IHSG hari ini gitu. Nah, tambah lagi sepertinya kalau analisa saya terkait sengketa pilpres sudah selesai dan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan oleh KPU dan resmi, yakni Pak Prabowo dan Pak Gibran, maka ada indikasi politik Indonesia akan mulai stabil lagi gitu. Jadi ini sentimen yang positif terhadap market kita gitu. Semoga IHSG kita pulih lagi, karena IHSG kita sempat ke 7.300 gitu kan. Nah, kalau IHSG kita naik ke 7.300 lagi, saya kira saham-saham akan mulai hijau lagi gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.